bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Selamat datang di podcast saya, Berbagi Kisah dan Kasih bersama dengan saya, Yunus Timotius. Di episode kali ini kita kedatangan seorang ibu. Sebenarnya dia tetangga saya dulu. Kami lama, mungkin lebih dari 10 tahun ya, hidup bertetangga. Dan kemudian beliau sekarang pindah ke tempat yang lain. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua sebuah kisah yang menurut saya luar biasa. Putri beliau saat itu mengalami kecelakaan. Kemudian akibat kecelakaan itu mengalami masa kritis. Sebenarnya dari sisi medis, ya itu tipis harapan. Tapi luar biasa kasih Kristus dinyatakan. Nah, persisnya seperti apa? Kita akan dengarkan sendiri langsung dari seorang ibu. Jadi yang kejadian itu adalah putrinya ya. Saya perkenalkan, ibu ini adalah Ibu Susan. Tapi kami dan seluruh teman-temannya akrab memanggil beliau adalah Ci Apit. Jadi kali ini juga saya akan memanggil beliau dengan sapaan Ci Apit, bukan Ibu Susan. Baik, kita bertemu dengan Ibu Susan atau Ci Apit. Ci Apit, apa kabar? Baik, Puji terima Tuhan. kasih. Ya, saya masih ingat ya, waktu itu malam saya dikabari bahwa Vera itu putri Ci Apit yang keberapa? Kedua ya. Ada berapa bersaudara? 3. Jadi anak Ci Apit ada 3. Vera adalah anak yang kedua Ya. di tengah. Waktu kejadian itu usianya Vera berapa? Umur 24. 24. Oke. Jadi tahun berapa itu kecelakaan itu terjadi? 2006. November tepatnya. November 2006. Baik, apa yang terjadi waktu November 2006 itu? Anak saya pulang kerja naik motor, boncengan sama kawan sekerjanya lewat Soekarno-Hatta. Siapa yang mengendarai motor? Ya, Siapa yang mengendarai? anak saya yang Vera. di depan. Ya. Vera yang mengendarai. Oke. Tiba-tiba ditabrak di belakang sama bapak-bapak yang naik motor juga. Oh, jadi motor sama motor. Tapi kenceng sekali, jadi anak saya terpelanting. Jatuh dari motornya, Ya. terpelanting. Helmnya terlepas. Wih, helmnya lepas. Kepalanya terbentur keras ke Aspal. Oke. Yang dibonceng? Cuman luka kakinya aja, tapi anak saya bisa parah itu. Itu saya juga. Oke. Jadi dia jatuh, helmnya sampai terlepas dan kepalanya terbentur dengan keras ke aspal. Iya. Oke, itu kejadiannya ya? Iya. Mungkin ada yang cerita lah ya. Kan Ci Apit nggak lihat kan? Ya enggak, diceritain yang di bonsainya itu. Yang dia boncengnya. yang ngelapor ke kantor tempat kerjanya juga dia. Baik. Jadi langsung orang kantor datang. Gitu. Itu kejadiannya sore hari. Sore jam 5 lebih ya, Jam 5 keluar lebih dari ya. kantor. Ya. Oke, kemudian Pulang kerja. setelah telepon ke kantor, Ci Apit ditelepon juga. Jadi, saya ditelepon, saya lagi ngajar di Muara, ngajar les Mandarin. Oke, jam berapa? Ya itu kira-kira jam 5:30 ya. Oh, jadi nggak lama lah ya, Ya, nggak setelah lama kejadian. langsung. Oke, terus apa yang terjadi selanjutnya? Anak saya udah dibawa ke Kartika Asih. Ya. Tapi di sana Itu rumah sakit yang dekat ya dengan kejadian. Dibawa dulu sama satpam, ada yang menolong. Ya. Terus tapi dokter di sana nggak ada dokter yang bisa menangani soalnya anak saya Kondisinya pingsan. parah ya, pingsan. Jadi yang di sana nanya mau dibawa ke dokter mana. Spontan saya cuma ingat
ke Santosa Oke. gitu. Santosa itu rumah sakit internasional waktu itu ya di Bandung ya. Oke, kemudian pindah. Baik, kemudian sampai di Santosa didampingi oleh Ciapit. Sama yang orang kantor yang tempat anak saya kerja juga Oke. datang ke sana. Itu diantar pakai ambulan. Ya, Ciapit ada di ambulan. dalamnya juga. Iya. Kondisinya Vera di saat dipindahkan itu Dipanggil ini bagaimana? nggak nyaut, nggak bisa nyaut, Tidak sadar? udah tidak sadar ya. Oh, ada luka di bagian kepala? Kayaknya luka benturan tapi nggak ada darah, jadi Tidak darahnya ada darah. ada di dalam, Oh, pendarahan di dalam di kata dalam, dokter. kata dokter yang di Santosa. rumah sakit yang pertama. Oh, di Santosa. Ya. Oke. Masuklah ke rumah sakit Santosa. Ditangani. Ya, harus langsung kalau lewat 6 jam anak saya pasti lewat. Oh, jadi dari kejadian jam 5 lebih, batas waktunya harus 6 jam. Ya, Jam 11 malam. ya kurang lebih ya jam segitu. jadi- tengah malam ya benar. Jadi sempat sebelum 6 jam sudah ditangani. Ya udah langsung. Soalnya yang di kantor itu juga mau membiayai kan mahal juga, itu harus 21 juta kalau nggak salah. Operasi. Heeh. Operasi apa itu waktu itu? Operasi bedah otak ini, mengeluarkan darah yang beku di dalam ini. Jadi kepalanya di Di operasi, dibelek dibelek ya. Kepalanya di apa istilahnya ya, dibelah gitu. Iya. Kepalanya dibelah. Kemudian ya darah Ya, katanya itu, darah bekunya ya. dikeluarkan. Berapa lama itu operasinya? Aduh, kayaknya mah ada 4 jaman lah 4 gitulah jam. kurang lebih. Sampai subuh. Ya, sampai subuh ya jam 2 jam 3 kalau nggak salah mah. Seingat saya malam itu saya datang ke Santosa dengan istri saya. Datang ya. Ya, setelah dengar kabar, kalau saya nggak salah ingat ya itu sudah 17 tahun yang lalu ya. Iya, udah 17 lama. tahun yang lalu. Saya lupa ingat apakah waktu itu kita lagi persekutuan, karena di komplek kita kan ada persekutuan Iya, ya. Nah, jadi saya datang itu tidak berdua saja dengan istri saya waktu itu. Tapi ada yang beberapa dari juga komplek kayaknya, yang lain. ya. Nah, kita datang ke sana. Nah, cuma memang tidak bisa lihat ya karena sedang dioperasi dan sebagainya ya. Iya. Nah, kemudian setelah operasi hasilnya bagaimana? Dokter memanggil saya bilang gimana ini dokter, udah berhasil. Dokter cuma bilang ini 50-50. Duh, saya Jadi langsung harapannya antara hidup dengan mati. Iya. Setengah-setengah? Setengah-setengah. Oh, oke. 50-50 gitu. Aduh, perasaannya aduh kayaknya saya yang mau dieksekusi kayaknya. mendengarkan itu. Oke. Aduh, Terus? gimana ya? Tak udah gitu, saya itu kan kata dokter nunggu aja anak saya sadar. Saya udah nggak tidur semalaman. Ya, itu kan Nunggu kalau misalnya katakanlah sekitar jam 10 di bedah jam 3 subuh kayaknya. Mas. selesai, kemudian ya menunggu ya. Menunggu subuh-subuh jam 7 jam 6 saya udah ke Pagi. ruang sana. Nggak sadar-sadar. Belum sadar Belum juga. sadar. Oke. Sehari belum sadar, 2 hari belum sadar. Oh. Akhirnya waktu hari kedua, Ya. saya kan di ruang ICU nggak boleh masuk kan, nggak boleh sembarangan Jadi masuk. waktu itu setelah bedah masuk ruang ICU. Terus itu ada kaca kan, saya anak saya 2 temennya 1 empatan lagi lihat Vera gitu di sana ya, kita doain gitu ya. Tiba-tiba susternya ditutup gordengnya. Oh maaf sana, ininya udah bawa ini pemacu jantung. Aduh saya itu semua nangis. Syok lah ya. Ya. Udah lagi nangis. Tiba-tiba itu kalau Tuhan ya, ada pertolongan Tuhan itu aneh. Tiba-tiba lagi saya nangis, tiba-tiba ada hamba Tuhan perempuan 2 mau ngedoain yang sebelah saya itu juga lagi koma. Terus lihat kita lagi nangis, hamba Tuhan dia itu ikut mendoakan. langsung dia ngomong gini, jangan nangis. Ayo berdiri. Padahal nggak kenal ya. Nggak kenal. Ayo berdiri. Kita berdoa. Senang. Kita berdoa. Saya yang lagi nangis juga jadi diam. Terus kita berdoa. Udah berdoa. Itu dipenuhi Roh Kudus. Saya berteriak ini, Vera hidup gitu. Tuh kata Itu di dalam ruang ICU. Di luar itu. Terus udah gitu udah nggak lamanya lagi baru gordengnya dibuka, berarti
pertolongannya udah berhasil. Ya mungkin ya itu dengan doa ada pertolongan. Maka kalau saya pikir itu Tuhan nggak ada yang kebetulan. Kalau pikir saya itu kiriman Tuhan tepat pada waktunya itu. Kok ada yang datang mendoakan? Yang lain padahal Nggak kenal. Cuman saya ingat namanya, dia memperkenal Melani. Terus udah gitu, udah sadar, baru kan kita juga terima kasih sama hamba Tuhan ini. Jadi kita jadi kenalan sama hamba Tuhan gitu. Terus? Nah, udah ini lewat ya. Pada hari itu hari kedua ya? Ya, pada hari keempat saya dipanggil sama dokter yang membedahnya. Ibu harus bawa anaknya atau apa, takut sayanya pingsan gitu. Terus di ruangan dokternya ngomong gini, Ibu tenang ya, ini anak ibu teh mengalami resistensi. Saya nggak ngerti apa resistensi teh dokter. Nggak ada antibodi. Bayangin kalau nggak ada antibodi kan bisa lewat. Waduh, kata saya teh gimana dokter? Karena dokter ya ini ya. Di lab di sini nggak ada antibodi, tapi kita akan berusaha untuk bawa labnya ini ke rumah sakit yang lain. Mudah-mudahan ada mujizat lah. Gitu. Maksudnya bukan mujizat, maksudnya mungkin ada yang ada bagusnya atau gimana, labnya kan nggak sama. Nah, udah gitu kata saya dokter, emangnya nggak ada obatnya? Kata dokternya, dia ada obat yang baru, tapi di rumah sakit ini tidak akan bisa mengadakan nanti. Bagian farmasi aja orangnya datang, udah datang itu obatnya belum tentu bagus ya, itu kan nggak tahu. Karena baru harus saya bayar 52 juta. Aduh, saya langsung tuh uang dari mana? Itu langsung saya ngomong gini ke dokternya, dokter, apakah dokter pernah memakai obat ini dan berhasil? Kata dokternya enggak. Si dokternya emang orang Kristen lagi. Jadi saya ngomong gitu, dokter kalau gitu mah saya akan melalui doa aja ya. Ya kata dokter. Terus saya ke papanya Andre, Riki, saya nelpon, Pak Riki, tolong doain anak saya harus menghubungi seorang hamba Tuhan. Pak Pang doain kata penonton saya. Tidak kenal siapa Andre, jadi seorang hamba Tuhan yang dihubungi. Ya. Terus supaya bisa ada mujizat lah gitu ya, maksud singkatnya mah. Ya, terus? Nah, anehnya setelah itu siang hari saya mau makan, itu waktu saya mau makan tiba-tiba di ruang ICU itu yang ruang tamunya penuh, datang ada yang baru. Atau saya gak bisa makan di sana. Terus ada di sana petugasnya ngomong, Ibu naik aja ke lantai 9. Di sana ada juga kayak ruang tamu. Ya, kata saya bagus juga lah. Saya sendirian benar di sana. Saya makan selesai itu juga kayaknya itu mujizat Tuhan yang kirim. Tiba-tiba lift terbuka, ada 4-5 orang, ada yang satu bawa gitar. Langsung keluar dari lift, saya berdiri gitu. Kan saya udah selesai, saya mau turun padahal ya. Tapi tiba-tiba mereka ngomong gini, Ibu, ayo kita doa bersama. Kan saya juga aneh, nggak kenal. Tapi sayangnya lucu lagi, mau, ayo gitu. Terus keluar dari ruangan itu kan ada ruangan yang terbuka di luar gitu. Terus mereka duduk, terus mereka ini Ibu, kita mau ngedoain ada satu pasien namanya dia salah nyebutnya Veronica, itu karena nggak ada antibodi, kita doa sama Tuhan supaya bisa ada mujizat. Saya ngomong gini, dek, kan itu anak saya. Pak, semua ini itu mah anak saya, tapi bukan Veronica, namanya Veranita. Oh, anak Ibu, iya, kok bisa kebetulan, nah, kebetulan. Tapi semua diatur oleh Tuhan. Nah, saya pikir itu bukan kebetulan ya, itu dikirim sama Tuhan, memberi kepada saya kekuatan. Amin. Terus segitu itu kan kita pujian, penyembahan, doa, udah makasih ya. Jadi, udahnya besok harinya ada saya dipanggil lagi. Itu di lab di rumah sakit yang lain itu pasti tangan Tuhan juga yang ini. Ada obatnya. Cuman obatnya nggak murah. Harus 3 kali suntik cairan 3 tabung. 3 tabung itu harganya 10 jutaan. Kalau saya udah ya langsung aja saya ngomong beli ya. Uang kan memang ya saya terus terang saya nggak punya uang, tapi ada aja yang ngirim ya. Jadi beli. Tapi benar, jadi setelah itu setelah disuntik itu juga udah hari kelima
tetap masih kene koma. Jadi Tidak ada perubahan. nggak ada perubahan, malahan kalau anak saya lihat matanya juga baby doll. Kalau baby doll berarti kan mata boneka. Waduh, kata saya teh ya gimana gitu. Tayang ini Maksudnya baby doll itu matanya terbuka. bukan, matanya tidak bisa bergerak, kayak mati aja gitu. Jadi nggak ada kehidupan lah gitu. Terus ada lagi masalah hari ke-10. Saya itu dipanggil sama petugas rumah sakit, katanya ibu nanti jam itu lupa ya, kalau nggak salah jam 10 ke lantai 5 di kantor anak saya kerja, ngirim 3 orang, yang di rumah sakit ngirim 3 orang, 6 orang saya Jadi sendiri. pertemuannya di kantor tempat Vera. Bukan di Oh, di rumah kantor sakit, rumah sakit. di lantai 5. Itu saya langsung nggak enak di lift, saya cuma gini, Tuhan Yesus tolong saya nggak tahu ini ada apa gitu kan, pasti ini perasaan saya udah jelek gitu. Pasti hal yang penting lah ya. Udah benar, udah ketemu ibu sana ini yang ngomong duluan ini yang di kantor. Maaf ya Bu ya, ini udah 10 hari saya ini kantor saya udah membayar 60 juta lebih. Nggak ada karyawan yang sampai segininya gitu. Jadi ini maka kebijaksanaan yang di perusahaan, maaf nggak akan meneruskan biaya lagi. Aduh, saya mah sampai gimana Itu gitu hari ya. ke-10 ya. Hari ke-10. Aduh, gimana, tapi ya gimana kan itu aturan di kantor ini juga udah bagus nah gitu. Terus lagi udah gini, yang di rumah sakit yang 3 mungkin ada petugasnya, ada dokternya ngomong gini, Ibu karena ini nggak ada perubahan, jadi mungkin anak ibu mau dipindahin ke rumah sakit yang lebih kecil, tapi ada profesornya, ada yang lebih jagonya gitu. Lebih ahlinya. Saya cuma bilang ini, kan anak saya teh kan nggak ada antibody, itu kan gara-gara nggak ada antibody udah di ruang ICU diisolasi. Jadi saya cuma ngomong ini, dokter maaf ya, ini anak saya teh sekarang teh lagi koma, terus diisolasi kan nggak boleh kena yang ini, masa harus dipindahin? Mohon kebijaksanaan Bapak gimana gitu ya. Terus saya nggak tahu ngomong apa lagi, cuman ya itu terjadi lagi mujizat ini, kesaksian setelah udah kan harusnya mau dipindahin, nggak jadi ya. dipindahin teh. Kenapa, kata saya juga aneh, nggak jadi dipindahin teh. Taunya teh karena dokter juga ada persekutuan, ada yang kesaksian itu dulu juga ada yang menantunya di tetangga saya di Muarasari. Kenal. Si bapak itu ngomong ke saya, aduh Ciapit, dia juga manggil ke saya Ciapit. Aduh, kamu teh terjadi mujizat, aneh cenah. Si dokter yang ke saya mau dipindahin itu udah dijamah Tuhan, pasti itu saya pikir. Si dokter itu sampai kayak gini, aduh, si ibu ini sana, salutlah ke ibu ini sana. Udah mereka yang tanda tangan supaya Vera nggak dipindahin. Wow, luar biasa. Itu saya terima kasih ini. Kalau bukan dokter kasih yang dan baik, tangan Tuhan, aduh, dokternya baik. Coba kalau sampai saya, kan mereka tahu saya keadaan tidak mampu kan. Kalau sama saya sampai nggak bisa bayar apa, mereka tuh yang tanggung jawab. ya. Bertiga tuh tanda tangan, bayangin. Jadi ada yang menjamin. Yang menjamin saya. Itu para dokter yang ada di situ. Itu dokter luar biasa, nggak kenal lagi. Aduh, kata saya teh, kok baik-baik ya. Jadi waktu terjadi kecelakaan ada aja yang baik hati yang ini ya. Nah, udah gitu, saya kan udah gini, lucu juga ya, itu yang di kantor. Saya teh dikasih mie akong, ingat sama saya. Ini macam Bu spesial minyak ke, saya teh mana bisa makan ya, udah mau di stop uangnya. Saya teh mau nangis, saya tanya makan pahit seumur hidup, paling makan nggak enak itu, pahit mulutnya. Sampai sebelahnya koma itu kan si engko itu, Ciapit kenapa nggak habis? Untuk saya aja, sok mangga kata saya teh. Terus tiba-tiba saya ngomong gini, kan dia bisa main gitar, kok bisa minta tolong tuh? Yuk kita main gitar ya. Itu di dalam ruangan ruang tamu ICU. Oh, ada ruang tamunya. Jadi bisa main gitar, boleh kan di sana kan. Jadi bukan di ICU-nya ya. Bukan, di ruang tamu spesial ruang tamu. Kok sok main gitar?
saya pujian penyembahan. Itu ya saya dituntun berdoanya ya itu Roh Kudus yang ngajar. Jadi bukan seperti yang saya biasa mah, Tuhan tolong, Tuhan ini hebat, dokter di atas segala sembuhkan anak saya gitu. Bukan. Saya itu dengan rendah hati terus saya ngomong gini, Tuhan Yesus, ini mah saya bukan apa-apa. Ini anakmu, saya ngomong gini. Vera itu teh anakmu, ya. Kalau Tuhan Yesus sendiri, tangan Tuhan si Yesus sendiri, yuk sekarang mau membawa anak saya, sok silahkan, ya. Tapi kalau kuasa gelap, aku tolak dalam nama Yesus saya gini. Tolong ya Tuhan, kalau Tuhan sekarang saya rela, karena itu bukan anak saya, hanya titipan yang dari Engkau ya Tuhan. Saya berserah seperti itu saya. Jadi benar-benar udah Tuhan pasrah, itu ya? Berdaulat. Jadi saya sepertinya udah nggak mampu apa-apa, bayangin. Udah nggak punya uang, udah anaknya harus dipindahin. Terus aduh, kayaknya ini dunia mau runtuh aja gitu. Jadi saya cuma berserah cuma Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus, saya berserah hanya kepadamu gitu. Nah udah gitu, tapi saya Tuhan Yesus, saya ini nggak akan mempermalukan Engkau ya Tuhan, karena saya percaya Tuhan Yesus tidak akan mempermalukan saya. Saya tidak akan meminjam sesen pun dan tidak akan meminta sesen pun kepada orang lain. Jadi saya cuma berserah. Cuma saya emang dari dulu saya pikirnya gitu, kalau sampai nggak bisa bayar, paling-paling ditahan gitu ya kan, bikin apa ya. Dan apa boleh buat gitu keadaan saya gitu. Tapi setelah itu, udah tidur saya ya udah doa ini kan. Pagi-paginya saya dipanggil sama dokter yang membedahnya. Dia dokter sampai ngomong kaget, itu Tuhan baru turun tangan hari ke-11 tuh mah. Itu anak ibu tangannya kan sebelah dioperasi botak, yang sebelah lagi kan rambut anak saya kan panjang. Itu rambutnya lagi memintal-mintal rambut seperti ini kata dokter teh. Veranya lagi tangannya memintal-mintal rambut. Tapi matanya merem, ininya lagi gini-gini. Kata si dokter sampai ketawa dokternya teh. Lagi ngacak itu anak ibu teh. Lagi nggak gelis gitu kan, ngomong ini mas Sundanya. Aduh, itu mujizat terjadi. Itu hari ke-11. Baru aneh, tapi tetap belum buka mata. Tapi ya sepanjang itu, ya dengan dukungan doa dari hamba Tuhan yang dari saya berbagai hamba Tuhan lah ya. Hamba Tuhan ada gereja, ya? Gembala ya, terus saudara-saudara iman seiman yang di kompleks saya, yang di luar kompleks juga. Atas dukungan itu, lambat launnya anak saya itu pulih gitu ya. Jadi ada sedikit perubahan lah ya, ada perkembangan, tapi nggak langsung kayak di film matanya buka ini bang, enggak ya, sedikit-sedikit gitu ya kan ada. Jadi dimulai dari apa dulu? Tadi kan tangannya sudah bisa main, kemudian udah tangan, kakinya ya, terus kakinya juga sudah mulai bergerak, kakinya bergerak. Jadi, terus ya lama-lama ya itu saya ingat ya waktu itu kan tahun 2006 lagu Tak Terbatas Kuasamu Tuhan itu lagi booming-boomingnya. Saya tiap hari nyanyi itu, pasti menyembah menyanyi itu. Nah, udah gitu selama Vera di sana kan banyak yang nengok yang ini. Ada satu ibu dia ngomong ke saya, Ci Apit, kamu ya pujian penyembahan harus terus, karena saya melihat ada tangan Tuhan Yesus di bawah kaki ranjangnya itu sedang melingkupi. Jadi ya kamu harus pujian penyembahan. Jadi saya setiap hari pagi-pagi pujian penyembahan, baca Alkitab gitu ya. Udah gitu dia ngomong lagi, Japit besok saya akan membawa orang lagi yang bisa melihat penglihatan gitu. Kata saya oke, saya kan senang sekali ya ada yang dukung doa gitu, doa ya. Senang sekali. Datanglah masih muda. Nah si ibu ini dia doa, cuma dia bilang gini, kok aneh ya, sama gitu ya. Kok saya lihat Vera udah pakai baju putih, itu ada di belakang Tuhan Yesus lagi jalan. Tapi nanti ya sebentar. Terus dia ngomongnya gini, Tuhan Yesus yang ngomong, aku mengizinkan kecelakaan ini terjadi karena aku sangat mengasihimu, ngomongnya juga gitu, sangat mengasihimu. Aku ingin engkau dekat denganku. Engkau akan menjadi saksiku sampai ke bangsa-bangsa.
Yang saya teh ngomong amin. Terus yang temennya bawa gitu, Ciapit kalau kamu jadi saksi mah pasti hirup lah, terus tengsiun gitu ya. Jangan takut pasti hidup lah ya katanya. Aduh kata saya teh puji Tuhan, aduh saya terima kasih. Terus itunya gue ngomong, oh ya kok bisa kelihatan Vera ini udah pakai jubah putih, bayangin. Lagi ada di belakang Tuhan Yesus, lagi jalan sana. Tapi ngomongnya kayak gini, nggak ngerti, dia juga nggak ngerti. Cuman dia kan yang penglihatan dia diberitahu. Jadi sejak itu kan sampai saya Vera pemulihan ini saya ada di rumah sakit 40 hari. Bayangin 40 hari saya nggak pernah sekalipun pulang ke rumah. Jadi di rumah saya sakit tidur terus? di rumah sakit, ini rumah sakit. Karena gini, sayanya cuman ngomongin Tuhan Yesus, saya mah mau nanti pulang teh bersama anak saya. Jadi saya kalau jadi sudah saya sembuh baru kayak pulang sama-sama. gitu. Tapi benar itu pas ke 40 hari itu saya dibolehin pulang. Vera sudah boleh pulang di hari yang ke-40. Oke, Nah, sebelum pulang itu perkembangan apa aja? Tadi tangan, kaki, terus apa perkembangannya? Perkembangannya dia ngomong, ini tak ada di mana? Tuh saya Oh, sudah bisa ngomong. bicara. Terus, berarti matanya mulai udah buka. bisa ngomong. Terus saya bilang, ingat gak kamu kejadiannya? Nggak inget dia. Dia nggak inget. Cuman gini, mau pulang. Kata saya, kata dokternya belum boleh. Panggil dokternya, mau pulang. Ya nanti juga pulang kata saya ya. Sabar aja. Udah gitu. Ingat nggak hari keberapa itu dia mulai bisa bicara? Kan 40 hari totalnya. Kayaknya ke 20 harian. 20 harian sudah bisa bicara. Bisa bicara. Okay. Bisa ingat ya. Terus tadi kan tidak ingat ada di mana, kenapa? Mulai bisa ingat kapan? Ya ke 20 hari ya kalau nggak salah Pak. Terus ini kan saya juga takut karena orang kalau udah koma kan suka lupa kan. Ini siapa? Mami. Ini siapa? Tahu. Jadi dia ingat. orang datang. Iya. Yang tamu ini siapa? Tahu. Jadi satu-satu tahu. Cuman dokter bagian syaraf, Veranya kan mungkin berbaring terlalu lama juga. Terus ada kecelakaan kakinya juga belum apa, kayaknya kurang keurus atau gimana. Jadi pulangnya jadi masih mesti dipapa gitu, dipakai kursi. Nah, dokter yang dari bagian syaraf ngomong gini, ini saya juga mau ke Cina nanti belajar lagi. Kalau sampai ada apa-apa, nanti saya akan bantu menangani. Terus dokter itu yang ngomong lagi, tahu nggak, kata saya teh, Vera ini hampir 3 kali lewat, tapi terjadi mujizat luar biasa kata dia. Maksudnya hampir 3 kali lewat, hampir 3 kali meninggal. Hampir 3 kali. Kata saya yang saya tahu mah yang hari kedua, hari keempat itu kan, ya, yang lainnya saya. Waktu tutup itu, tirai. Itu hari pertama. Yang hari keempat yang nggak ada antibody. Oke. Nah, jadi udah gitu hamba Tuhan juga memberi kepada kekuatan gitu. Bagian kamu kalau kamu mau ke gereja, anak kamu mah pasti ada Tuhan yang menjagainya gitu. Jadi saya juga kalau minggu ke gereja, padahal saya nggak bawa baju yang ini, sendalnya juga sendal jepit, bayangin. Jadi dari rumah sakit ke gereja, balik lagi langsung ke rumah sakit. Tidak pulang-pulang ke rumah. Nggak pulang-pulang rumah, baju dibawain anak juga, ya seadanya lah gitu ya. Jadi terus, tidur di rumah sakit selama 40 hari itu tidur di mana? Di kursi. Di kursi kan di ruang ICU kan banyak kursi, ya kursi. Tapi kan bukan di dalam ruang ICU, nggak boleh bukan masuk. Boleh. Makanya itu di luar ruang ICU ada ruang tunggu. Itu kan ada kursi dipanjangin, ya saya tidur di sana ya. Selama 40 hari. Sampai saya pernah ngalami sakit, tapi kan saya udah janji sama Tuhan, jadi mau bareng-bareng, jadi saya kan harus tepatin janji itu. Bener. Ya, oke. Pulang-pulang itu. Tadi ya perkembangannya mulai dari tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, mata bisa buka, dan bisa suara ngomong. pun bisa bicara, bahkan ingat. Ingat. Siapa-siapa yang dia temui. Oke.
Ada perkembangan lain atau ada informasi lain tentang kondisinya Vera waktu itu? Bahwa kaki kan tidak bisa ini ya, tidak bisa bergerak dengan leluasa ya, dengan normal. Ada hal-hal lain Ada yang lagi. disampaikan oleh dokter? Ada dokter teh mata yang kanan kan ada benturan. Ya. Jadi harus ke dokter mata, tapi dokter mata katanya ini nggak bisa lihat lagi yang ini teh. Jadi saya sedang menunggu mujizat lagi. Kata saya gini, Tuhan, kalau saya percaya Tuhan ini menyembuhkan kan sempurna. Ini masih ada ini satu mata. Jadi waktu kondisi di hari ke-40 matanya tidak bisa melihat sebelah kanan. Sebelah kanan. Total atau hanya sebagian Tadinya buram? remeng-remeng ya. Kemudian ternyata menjadi Total sekarang. total. Waktu itu ya. Nah, kemudian setelah pulang matanya masih tetap tidak bisa melihat. Nggak bisa. Sekarang Masih ya. Masih Cuman ya. kaki itu kan udah pulang ke rumah itu ditusuk jarum tuh. Ditusuk jarum yang namanya cenciu gini yang tusuk jarum. Ya udah lama-lama juga kakinya pulih bisa jalan. Oke, saya ingat begini. Waktu pulang hari ke-40 Vera bisa jalan atau tidak? Harus dipegangin. Papa. Di papa. Jalannya pelan-pelan. Iya. Tapi bisa jalan. Bisa jalan. Kalau sendiri dia bisa jalan tidak? Harus megang ya. Kan yang ini kalau nggak salah yang kakinya yang kanan nggak bisa, tapi kaki yang kiri Masih bisa. Oke, itu waktu pulang 40 hari ya. Iya. Setelah itu sampai hari ini bagaimana? Sampai hari ini ya bisa jalan ya. Sudah bisa jalan ya. Oke. Terus bahkan saya lihat naik tangga juga bisa sendiri ya. Ya bisa. Terus bisa kerja lagi. Kan orang lain mah kalau mikir aduh si Vera mah udah sembuh udah setahun kali ya. Udah ribut mau kerja. Oh, setahun berlalu kondisinya mungkin sudah mulai agak membaik, dia mau pengen kerja. Mau kerja ya. Tapi kan kalau orang yang maaf ngomong ya, yang kalau yang di Muara Sari tahu keadaan Vera ini, saya bilang juga nggak usah digaji lah, asal otaknya bisa bekerja gini, nggak ada yang mau menerima. Cuman saya ini berdoa sama Tuhan, kata Tuhan udah jangan takut, nanti juga ada orang yang datang ngasih kerjaan. Nah itu bener aja, tetangga datang kan saya suka jualan baju, oh si Apit ya nyoba baju sana boleh, kata saya boleh tuh di kamar ada Vera teh lagi nulis surat lamaran. Terus kata teman saya ini teh, Vera lagi ngapain? Lagi bikin surat cinta. Kata anak saya teh bukan, saya mau ngelamar. Oh kalau kamu mau ngelamar, udah saya nanti nelpon ke adik saya. Ditelepon ke adiknya, langsung diterima besoknya. Wow, luar biasa. Langsung. Jadi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan gitu ya pekerjaan sampai sekarang gitu kan, bisa kerja, jadi masih bisa mencari uang lah ya. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau diingat-ingat ini kan peristiwa sudah 17 tahun lalu ya, berlalu. Mujizat Tuhan, kasih Tuhan luar biasa. Luar biasa. Yang dinyatakan untuk Ciapit dan Vera, ya kan? Ada dokter-dokter yang begitu peduli. Dokter-dokter yang baik ya. Padahal kalau dihitung ya dengan biaya mereka dibayar berapa? Aduh, berapa yang harus dibayar sama Ciapit ya? Ya, itu waktu pulang kan 120 jutaan lebih biayanya. Terus yang dokter ruangan itu, yang dokter bagian akuntan gitu, dia bilang ke saya, Ibu ini teh banyak dokter, ada beberapa dokter, Ibu teh ini biaya yang hariannya itu di-free-kan. Aduh kata saya itu puji Tuhan. Digratiskan. Aduh di-free-kan. Aduh kata saya itu dokter-dokter yang baik hati itu benar. Ya. Setiap kali ada kunjungan kan bayar sekian. Iya. Besok berapa kali kalau yang kunjungan, saya tahu gitu.
sekali kunjungan itu, sekali periksa itu sehari teh 150.000. Waktu Bayangin. itu, Ya, bayangin aja kalau saya itu ada 40 hari di sana berapa gitu ya. Jadi saya berterima kasih pada dokter-dokter yang baik hati. Itu kan tahu keadaan saya, di free kan gitu ya. Terus ya yang operasi itu malah bayar semuanya 120 juta lebih. Terus waktu itu saya kan harus bayar 60 lebih lagi. Cuman sama saya ditahan 10 juta. Pikir saya ini, anak itu kan harus berobat jalan. Masa saya harus pinjam uang ke sana ke sini, kan nggak lucu. Kan gitu. tadi bilang tidak mau pinjam-pinjam kan? Kan udah ngomong. Jadi saya cuman ngomong gini, ke rumah sakit kan itu GM Mujizat. Saya ngomong gini, "Pak, ini saya kurang 10 juta. Mau dicicil, boleh nggak?" "Kok boleh?" Kan aneh juga nih. "Boleh, tapi ibu mau nyicilnya berapa?" Kata saya, "Sebulan 1 juta gimana?" "Aduh, atuh lama teuing 10 bulan mah hampir setahun. Udah 1,5 juta. Oke, tiap tanggal 25. Oke. Saya ini udah saya pulang. Terus saya teh kan lihat anak saya teh kesian, sebelah botak, sebelah ada rambut. Jadi saya ke teman saya yang buka salon, "Sok ini pang dibotakin aja, digundulin." Itu waktu anak saya digundulin itu yang nyukurnya ke teman saya juga nangis. Udah dia nangis yang ngomong gini, "Ci Apit, jujur, kamu di rumah sakit ada hutang nggak?" "Iya." "Berapa banyak?" 10 juta. "Gimana kamu cara bayarnya?" Kata saya teh, "Saya dicicil tiap bulan 1,5 juta. Jadi ya kurang lebih 7 bulan. Ini ada orang yang toko roti, toko bakery, ada yang mau nyumbang. Jadi pokoknya mah ya, Ci Apit jangan khawatir, yang 10 juta ini ada yang udah di cover lah pokoknya. Kamu tiap bulan tanggal 24 datang ke saya ngambil yang 1,5 juta." Itu jadi kata saya puji Tuhan. Jadi saya nggak hutang kan, benar. Jadi Tuhan, saya menepati janji, Tuhan juga nggak mempermalukan saya. Jadi hutang ke rumah sakit juga lunas. Dan saya juga bisa ada biaya untuk anak gitu ya. Jadi kalau saya pikir ya Tuhan Yesus ini selalu menyertai, di mana ketika kita berserah, ketika kita juga taat sama Dia teh, pasti ada jalannya. Dia selalu membukakan jalan, indah tepat pada waktunya. Jadi udah tepat waktunya, indah tepat pada waktunya gitu. Oke. Kalau kembali kita mundur ke 17 tahun yang lalu ya. Saya tadi lihat Ci Apit hampir nangis. Ya karena terharu lah ya ingat itu ya. Tapi puji Tuhan tidak sampai sampai cengeng-cengeng begitu ya. Oke. Tapi saya bisa membayangkan situasi mulai hari pertama, kedua, keempat sampai ke hari ke-40. Kan Ci Apit bilang tidak pulang ke rumah, ya memikirkan keselamatan dari Vera, antara hidup dengan tidak hidup, bicara tentang biaya, itu segala sesuatunya sudah ngumpul lah di kepala gitu ya. Bahkan mungkin saja waktu itu putus asa. Ya. Ada nggak waktu itu rasa putus asa? Sedih, apalagi yang harus diputusin itu dalam keuangan. Aduh, gimana gitu ya. Tapi itu Tuhan memang baik ya. Jadi itu saya 40 hari itu makanan ada aja yang ngirim. Bayangin ya. Luar biasa. Sampai yang ini, yang si bapak-bapak yang sebelah saya sampai iri dia teh. Aduh si Ci Apit mah cenah ada burung gagak yang pengen nganterin makanan cenah gitu. Jadi saya juga suka ngebagi ya, pikir saya enggak habis ya. Ya banyak gitu, ada yang ini ngasih itu ngasih. Masa saya makan sendiri? Kan ada si anak saya juga yang ini. Tapi kan kita juga harus bagi ya. Jadi saya membagi. Jadi mujizat-mujizat yang dialami oleh Vera, dialami oleh Ci Apit, 40 hari kemudian Vera bisa pulang. Itu, wah puji Tuhan. Walaupun kondisinya tadi kata dokter 50-50 ya. Iya, tadinya, iya. Jadi naik, jadi 60, ya, 70 dan akhirnya hari ke-40 bisa pulang. Iya. Walaupun waktu kondisi pulang sebagian kepala tanpa rambut. Ya, botak. Botak. Kalau lihat mah, aduh, ada fotonya mah
Tapi udah Sudah nggak tahu ini ya, gimana. dokumentasinya ya. Sedih kalau lihat itu mah fotonya. Sekarang bagaimana rambutnya Vera? Udah biasa lagi saya. Oh, tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Oh, luar biasa. Oke, jadi pertama pertolongan Tuhan 40 hari kemudian Vera bisa pulang ke rumah. Pulang. Iya itu yang Ya. paling penting. Tetapi mata kanan ada gangguan. Iya. Jalan pun masih dipapah. Heeh. Daya ingatnya bagaimana? Daya ingatnya mah yang ingatnya mah udah bagus ya ingat mah. Kan kadang-kadang masih ada suka pelupa. Oh. Itu. Nah, namanya kan kebentur otak Ya, mungkin ya. dan sudah mengalami pembedahan ya. Ya. Oke. Nah itu Oke. yang masih ada masalah ya, Ya. yang tetap harus didukung doa Jadi, itu ya. Dari yang harapannya hanya 50%, Heeh. kemudian pulang, dan sekarang 17 tahun kemudian, Vera masih hidup. Masih hidup, sehat. Dan sehat. Luar biasa. Jalan bisa sendiri, Oh, bisa. bahkan naik tangga bisa. Hah? Naik tangga pun bisa. Bisa, iya iya. kan? Oke. Udah. Masalah kesehatannya Tuhan tolong. Iya. Tapi juga ada masalah lain, masalah biaya. Ini pun luar biasa pertolongan Tuhan. Luar biasa, saya bilang luar biasa. Saya sebagai seorang guru Mandarin, guru les. Ya, dan satu gimana lagi, uangnya gitu? Satu lagi supaya para penonton juga tahu bahwa Ciapit ini single parent, ya. Iya. Hidup sendiri dengan 3 anak, ya. Jadi bukan orang yang berada, Iya, benar. bukan orang dengan penghasilan, income yang banyak, tapi hanya sekedar cukuplah untuk kehidupan rumah tangga. Tapi begitu ada kecelakaan 40 hari, biaya obat, biaya perawatan, Iya. biaya dokter. Ya kalau nggak kepikir Nggak kan. kepikir bagaimana harus nggak. membayarnya itu Ya. ya. Tetapi di situ kembali pertolongan Tuhan. Tuhan, iya, Tuhan benar. nyatakan. Luar biasa. Luar Itu biasa. seperti lagu mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu Kuasamu yang sempurna. sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Nyata. Jadi ada yang nyumbang, ada yang kasih donasi, ada dokter yang Baik hati. fee-nya digratiskan, ada yang dokter yang menjadi penjamin supaya tidak dipindahkan dari rumah Nah, sakit. itu yang paling itu mas saya paling terharu. Kalau dipindahin gimana? Kalau saya nggak kepikirin kan diisolasi anak ini. Ya. Itu dokter luar biasa tuh mau menjamin saya. Nggak ada ya orang nggak kenal mau ngajamin ke saya. Ya. Ada nggak? Kalau Ciapit orang terkenal ya Ya, bisa mungkin jadi ya ada. Saya, aduh, orang biasa-biasa ini aja ya, aduh. Gitu. Tapi semua tangan Tuhan, semua kasih Tuhan. Tuhan, iya, Kalau bukan karena Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi? iya benar, Ya? benar. Kalau dibilang kebetulan, kok kebetulannya bisa sering, ya kan? Aneh itu. Aneh ya. Aneh, Sampai tadi ada yang keluar dari lift. Ya Mau mau gitar. mencari, ketemu langsung dengan Ciapit. Heran Dia itu cari juga. Vero, padahal yang jadi pasien adalah Vera, Gitu. dan ternyata itu orangnya baru kemudian kan bisa aja kalau seperti di film-film satu pergi keluar ke sini baru satu masuk, nggak ketemu bisa jadi kan? Bisa. Tapi ini nggak meleset sedikit pun, bisa ketemu dan Bisa akhirnya ketemu. doa. Anehnya saya sendirian lagi. Di ruang itu saya sendirian di lantai Oke, 9. luar biasa. Nah, lewat seorang pelihat tadi ya, bahwa Tuhan Yesus berkata, aku mengasihimu dan engkau akan bersaksi untukku. Nah, setelah 40 hari, setelah sebulan, setelah 2 bulan dan seterusnya, Ciapit bagaimana? Bersaksi itu tidak? Pertama saya bersaksi itu di rumah sakit itu. Oh, di rumah sakit. Tanggal 21 kan Desember, Ya. Natalan. Si dokter ruangan itu datang. Oh, Ibu Daek mau menjadi saksi, tapi nggak usah lama-lama, 5 menit sampai 10 menit sana. Ya. Ibu ini aja, ini Ya, ya sebentar. diminta pokoknya bersaksi. Udah saya di sana juga ya, padahal mah saya belum pernah ya ke panggung kayak gini, apalagi di sana ada yang punya rumah sakitnya, ada dokter, ada, wah pokoknya penuh lah ya. Tapi karena harus ya saya itu. Iya. Itu lagunya juga yang main gitarnya di sana nyanyinya tak terbatas kuasamu Kuasamu Tuhan. Jadi Tuhan.
sesuai dengan kesaksian saya. Saya memberi kesaksian di sana. Oke, jadi 21 Desember tahun 2006 itu ya. Ciapit mulai bersaksi. Terus udah saya pulang, hamba Tuhan yang saya itu dia dengan wakilnya kalau nggak salah datang ke rumah. Udah datang ke rumah itu tanggal 20-an lebih lah. Terus dia ngomong, Ciapit, kamu harus menjadi saksi di gereja. Di tempat gereja tanggal 1 tahun 2007, bayangin. Harus menjadi saksi, Allah eta kan ratusan orang, gimana kata saya. Aduh Pak, saya mah nggak bisa tuh. Kamu pasti bisa. Nanti saya ngedoain. Kamu ngomong aja tentang mujizat yang Tuhan ini. Jadi saya ini ya gemetar, saya juga hampir nggak bisa naik tuh ke panggung baru atau apalagi, aduh menghadapi banyak orang gitu ya. Tapi kan harus memberi kesaksian kan udah Tuhan sudah tolong udah nih. tolong tuh Tuhan ngomong kamu harus menjadi saksi tuh kan. Udah saya di sana saksi. Walaupun gitu. Kaki gemetaran. Gemetaran, tapi emang gembala saya baik. Jangan takut, tenang aja kamu. Saya malam udah didoain gitu. Jadi baik. Jadi setelah itu terus bersaksi, bersaksi. Ada yang di tempat persekutuan ya, itu nggak berapa lahnya. Tapi kalau saya juga ke tempat lain, kalau ada kesempatan lah, saya bersaksi. Tapi nggak banyak ya, yang ya paling banter ratusan lah. Udah 17 tahun ini cuman ratusan. Jadi saya juga malu sama Tuhan. Kan, kalau di podcast ini baru pertama kali. Yang nonton bisa ribuan, bisa puluhan ribu nih. Se-Indonesia. Bisa lihat ya. Bisa lihat, bisa nonton, tapi hanya satu pesan yang mau kita sampaikan kepada seluruh penonton, Tuhan itu baik. Tuhan baik dan mujizatnya sampai sekarang masih terjadi. Itu ya. Tuhan Yesus kuasanya luar biasa. Kalau Vera ditolong oleh Tuhan Yesus, kalau Ciapit ditolong oleh Tuhan Yesus, kita semua pasti bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Tadi saya dengarkan, saya ingat kata-kata Ciapit ketika sedang berdoa. Mudah-mudahan saya tidak salah dengar tadi ya. Ciapit ada yang bilang begini, saya berdoa dengan rendah hati, betul? Saya tidak ngomel sama Tuhan. Saya tidak komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tidak. Tapi dengan rendah hati, Tuhan, Vera adalah anakmu. Itu pengakuan itunya kitanya harus berserah. Benar-benar ini emang kita mengaku ini bukan anak saya, ini hanya titipan, saya bilang gini. Iya. Ini yang tidak mudah dilakukan ketika kita punya masalah. Iya benar. Ini punyaku Tuhan. Kalau rumah mau disita, aduh ini rumah ini bagaimana kalau disita, nanti saya terus. Anak pun begitu. Kalau Tuhan panggil, aduh saya bagaimana, ini anak kesayangan saya dan sebagainya. Tapi Ciapit waktu itu bersikap, Tuhan, Vera bukan anak saya. Ya. Ini adalah anak Tuhan Yesus. Ya, melepaskan keakuan, melepaskan keegoisan. Kalau ini milik Tuhan, terjadilah apa yang Tuhan mau. Iya. Tuhan mau panggil, saya siap. Tuhan saya mau sembuhkan, puji Tuhan. Masih mempercayakan diasuh sama saya. Saya gitu maksudnya. Baik, Ciapit, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di podcast Berbagi Kisah dan Kasih, hari ini di hadapan nah, yang nonton nanti akan segitu banyaknya, saya tidak tahu berapa ya. Apa yang Ciapit ingin sampaikan kepada para penonton podcast kita? Saya cuma pesan satu pesan, masalah apapun yang begitu besar apapun jangan takut, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia itu sanggup mengubah keadaan kita menjadi lebih baik dan bisa menyembuhkan, kuasanya luar biasa. Dan dia selalu menyertai kita ketika kita bermasalah, ketika kita tidak ada jalan. Tuhan yang mengirim orang-orang yang bisa membantu kita.
Bahkan orang yang sama sekali kita nggak pernah Yang kenal. tidak kenal bisa membantu. Yang tidak seiman bisa membantu. Bukan yang seiman saja ya. Ini yang saya ceritakan, yang tidak seiman juga banyak yang membantu. Jadi Tuhan Yesus kita luar biasa. Pesan saya itu, asal kita taat dan percaya aja. Tuhan Yesus itu real, ada, benar gitu ya. Kuasanya itu saya juga bukan kata orang, tapi saya mengalaminya sendiri. Baik, para penonton, begitulah yang sudah kita dengarkan bagaimana kisah dari Ibu Susan atau Ci Apit ketika 2006, 17 tahun yang lalu, anaknya mengalami kecelakaan, ditabrak oleh motor, helm lepas, kepala terbentur di aspal, sampai terjadi pendarahan di dalam kepala, di dalam otak kah? Ya, saya tidak tahu persis. Dan kemudian dibedah 40 hari di rumah sakit dengan biaya yang besar, tapi semua telah berlalu. 17 tahun kemudian sekarang Vera dalam keadaan sehat, Ya. Ci Apit pun sehat. Amin. Ya. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan menolong Ci Apit dan Vera, Tuhan juga bisa sanggup menolong kita semua. Amin. Ya, kasih Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap ada dan berlaku. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.